Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, Nak? Sehat, Mem. Sehat ya? Kalau masih ingat nggak dengan yel-yel kita? Jas merah. Jawabnya apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terus? Hidup sejarah. Nggak semangat. Ayo Dewi, Abdi, Aulia. Ayo. Jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Hidup sejarah. Jangan sekali-kali Ya, mudah-mudahan sejarah. Hidup mudah-mudahan sejarah. Oke, nah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul, bertatap muka secara langsung. Baiklah, saya akan memulai pembelajaran. Oke, jadi kita akan membahas ya terlebih dahulu tentang indikator pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Nah, adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama kita ingin menganalisis ya dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama kurun waktu di 1950 sampai 1959 atau yang disebut dengan demokrasi parlementer atau liberal. Kemudian yang kedua ya, ini nanti presentasi hasil diskusi mengenai dinamika perkembangan karena kita tidak bertatap muka secara langsung, ini saya skip. Oke. Nah, kita akan membahas ya satu persatu dengan indikator tadi, indikator pembelajaran yang ingin kita capai ya. Nah, ini adalah makna dari demokrasi parlementer. Jadi, demokrasi parlementer itu adalah sebuah sistem di mana sistem tersebut itu merupakan satu perorganisasian ya, suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja gitu. Nah, lembaga legislatif itu bisa siapa ya? Orang-orang yang dipercaya untuk apa? Untuk menjalankan sebuah program ya, untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Tapi tetap aja di masa demokrasi parlementer ya, presiden masih memegang kendali yang cukup besar sekali. Nah, bagaimana ciri-ciri dari demokrasi parlementer ini atau ciri-ciri dari demokrasi liberal? Nah, ciri-cirinya ya, kepala pemerintah atau tadi presiden ya kan diambil alih oleh Perdana Menteri. Artinya apa? Presiden nanti dibantu oleh Perdana Menteri untuk menjalankan program kerjanya ya. Nah, jadi kepala negara tetap adalah seorang presiden. Kemudian Perdana Menteri itu nanti mempunyai hak prerogatif untuk apa? Untuk mengangkat dan menghentikan orang-orang yang ada di bawahnya, para menteri yang juga membantu dia dalam menjalankan program tersebut. Kemudian nanti terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota menteri, perdana menteri berdasarkan dengan kekuatan yang terdapat dalam parlemen. Misalnya partai politik. Jadi yang bisa berkuasa ataupun yang bisa menjadi perdana menteri itu adalah orang-orang yang didukung oleh partai politik yang suaranya cukup banyak gitu. Jadi dia bisa menjadi perdana menteri karena apa? Dia didukung oleh partai politik ya, dia didukung partai politik, suaranya banyak seperti itu. Nah, kemudian
masa jabatan kabinet nggak ditentukan, jadi bisa sebentar, bisa lama, itu tergantung dari apa? Tergantung dari orang-orang yang masih nyaman nggak dengan kinerja dia, ya. Kemudian nyaman nggak dengan program-program dia, apa yang dilakukannya. Kalau misalnya nggak nyaman, ya udah mereka menjatuhkan mosi ataupun sikap yang rasa nggak percaya terhadap kinerja tersebut. Nah, itu ciri-ciri dari demokrasi parlementer. Nah, kita akan membahas ya, di Indonesia itu pernah juga berkuasa yang disebut dengan demokrasi liberal atau parlementer. Jadi Presiden Soekarno itu dibantu oleh Perdana Menteri untuk menjalankan program-programnya. Jadi ketika dia menunjuk ya seseorang berdasarkan dari berdasarkan dari partai politik yang mendukungnya, maka Presiden Soekarno akhirnya menunjuk orang tersebut untuk membantu kerja untuk mengurus Republik Indonesia. Nah, oke, kabinet yang pertama di kurun waktu 1950 sampai nanti 1959. Yang pertama itu adalah kabinet Natsir. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian perhatikan gambar yang ada di slide yang saya berikan. Nah, Natsir ini itu adalah tokoh konstitusional ya. Jadi dia adalah ahli konstitusional. Jadi si Natsir ini sangat hebat sekali pemikirannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai konstitusi, maka Natsir ini adalah ahlinya. Nah, jadi nggak salah memang kalau si Natsir ini dipilih pada saat itu oleh Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, apa saja program-program kerja dari kabinet Natsir? Yang pasti dia menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah Indonesia merdeka ya, diakui secara de facto dan de jure di 1949 ya kan, maka keadaan negara kita masih sedikit goyah. Karena apa? Masih ada lagi orang-orang yang merasa nggak puas. Karena apa? Ada memang rasa-rasanya, keinginan dia itu belum tersampaikan gitu. Jadi sehingga dia mengadakan sebuah pemberontakan. Makanya masih sangat labil sekali keadaan Indonesia setelah Indonesia merdeka awal-awalnya. Kemudian menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, ya kan, yang mulai dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, hingga TNI, itu melalui proses semuanya. Kemudian mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, kemudian memperjuangkan penyelesaian Irian Barat, dan satu lagi ya, dari nanti ada 6 atau 7 kabinet yang berlangsung itu rata-rata 2 program kerja yang yang sama, yang mereka 2 program kerja ini harus terlaksana, harus ada di dalam program kerjanya. Yang pertama adalah penyelesaian Irian Barat, kemudian yang kedua adalah masalah pemilu ya, penyelenggaraan pemilu. Oke, jadi semua nanti kabinet ada 2 program ini yang harus mereka masukkan di dalam program kerjanya. Nah, jadi kabinet Natsir ini dia didukung oleh partai PNI, karena memang partai PNI itu adalah partai yang besar pada saat itu, dan dia menang di dalam, bukan pemilihan umum ya, menang di dalam mengumpulkan massa yang terbanyak, sehingga Natsirlah yang terpilih menjadi Perdana Menteri yang pertama. Oke, nah kemudian dalam menjalankan tugasnya ya, Natsir ini nanti dia akan dihadapi beberapa kendala, yaitu pemberontakan. Jadi yang sebelumnya kita udah membahas tuh tentang pemberontakan DITII, Andi Agis, APRA, dan pada masa ini juga si Natsir itu ada hubungannya, sewaktu Natsir berkuasa menjadi Perdana Menteri, pemberontakan ini terjadi gitu. Nah, jadi ini membuat sedikit goyang kabinet dia. Oke, nah jadi ketika saya katakan gitu kan kabinet Natsir, maka nanti akan terhubung dengan satu gebrakan yang dilakukan oleh kabinet Natsir ini di masalah ekonomi, yaitu apa? Dia menerapkan gerakan benteng ya, gerakan benteng, di mana ya gerakan benteng ini tujuannya, program-programnya itu adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan pengusaha Indonesia sendiri. Jadi ketika awal merdeka dilihat bahwasanya pengusaha-pengusaha Indonesia itu
tidak ada gitu. Maka gerakan Benteng ini ya dinilai akan menumbuhkan kelas-kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia sehingga laju pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat gitu. Nah, kemudian para pengusaha Indonesia bermodal lemah perlu diberi kesempatan dengan mau diberikan modal. Nah, ini adalah beberapa dari program-program ekonomi gerakan Benteng yang dikeluarkan oleh Kabinet Natsir. Oke. Nah, kemudian nanti ada juga di situ kegagalan dari program-program ini, bisa kalian baca. Saya ini hanya menjelaskan seringkasnya saja karena waktu kita cuma 25 menit. Kalian bisa nanti membaca di modul, ini di modul dengan di PPT saya itu hampir sama ya, materinya tidak ada perbedaan. Nah, jadi nanti ada kegagalan dalam program ekonomi Benteng tadi karena memang ternyata apa yang direncanakan tidak terjadi ketika kenyataannya itu. Nah, jadi akhirnya Kabinet Natsir ini akan berakhir dia. Karena apa? Karena terjadinya mosi nggak percaya. Dari mana? Dari PNI itu sendiri. Terhadap apa? Terhadap aturan-aturan yang diberlakukan oleh si Kabinet Natsir ini. Nah, jadi karena adanya mosi nggak percaya ini, akhirnya Natsir itu menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno waktu itu. Maka dia tidak menjadi Perdana Menteri lagi, ya. Dia menyerahkan mandatnya karena apa? Ada mosi nggak percaya dari PNI pada saat itu. Nah, kemudian setelah Kabinet Natsir tadi berakhir, maka kan nggak boleh tuh apalagi nggak ada Perdana Menteri, maka mulailah berjalan lagi, mulailah dicari lagi siapa pengganti dari kabinet tersebut. Maka terpilihlah Sukiman, ya. Maka terpilihlah Sukiman. Kalau kalian lihat ya, masa dari kabinet ini itu rata-rata sangat singkat sekali. Kita lihat nih ya. Nah, kita lihat Natsir itu 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Nggak sampai dengan 1 tahun. Oke. Nah, kemudian kalau Sukiman itu hampir 1 tahun ya, kita bilang ya 1 tahun dia berkuasa. Jadi sangat singkat sekali. Sementara program kerja mungkin belum bisa sepenuhnya berjalan. Karena apa? Karena masih 1 tahun udah dibubarkan lagi. Nah, jadi ketika si Natsir tadi sudah menyerahkan mandatnya, kemudian berganti ke Kabinet Sukiman. Nah, nama kabinet ini disebut dengan Kabinet Sukiman Suwirjo karena Suwirjo ini adalah wakilnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana program-program dari Kabinet Sukiman? Ya sama tadi seperti saya bilang ya, sesuai program-program kerjanya itu harus memasukkan 2 hal tadi. 2 hal itu adalah apa? Pemilihan umum, kemudian masalah Irian Barat yang masih menjadi perebutan antara NKRI ya, antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Jadi ini adalah program kerja yang harus memang diselesaikan oleh kabinet-kabinet yang berkuasa gitu. Selain masalah-masalah misalnya keamanan yang memang pada saat itu sedang kacau, kemudian ekonomi yang sedang kacau juga, masalah-masalah yang lain, tapi yang pasti yang harus mereka selesaikan di masalah yang 2 ini. Nah, oke. Nah, jadi nanti ya saya singkat aja, Kabinet Sukiman ini di dalam masa pemerintahannya dia itu mengadakan sebuah kerjasama dengan Amerika. Inilah nanti yang membuat Kabinet Sukiman ini jatuh. Kenapa? Karena ya sudah mencederain yang namanya sifat dari politik bebas aktif Indonesia. Artinya apa? Ketika Kabinet Sukiman ini mengadakan sebuah kontak kerjasama dengan Amerika, ini dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif. Artinya apa? Ketika bekerja sama, maka dinilai kabinet ini sudah condong ke Amerika gitu. Nah, dia nanti akan menerima bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika yang biasa kita sebut dengan Ikatan Mutual Security Acts
atau MSA. Jadi kalau kalian mengenal dengan istilah MSA, ini adalah bantuan ekonomi militer yang diberikan oleh Amerika terhadap Indonesia. Nah, jadi inilah yang dinilai ya mencederai kabinet Sukiman, sehingga ya kabinet Sukiman ini jatuh karena ini lagi muncul lagi mosi nggak percaya. Karena apa? Karena tadi ini dianggap sebagai pro terhadap blok Amerika, condong kepada Amerika. Ini yang membuat kabinet Sukiman itu menyerahkan mandatnya kembali ke Presiden Soekarno. Nah, setelah itu berganti lagi kabinetnya. Jadi kabinet Wilopo sekarang ini yang memerintah adalah Wilopo, ya. Dia juga masanya juga ini hampir dibilang setahun ini ya. 1952 sampai 1953, hanya setahun. Nah, kalian lihat bagaimana program kerja dari kabinet Wilopo ini. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, rata-rata gambar yang saya ambil ya, gambar yang saya ambil di dalam slide-slide saya itu adalah foto setiap kali pelantikan dari Perdana Menteri atau dari kabinet-kabinet Soekarno dan yang terdiri dari kabinet itu akan berfoto, dan ini saya selalu kasih dengan kalian di slide-slide saya. Jadi berbeda dia fotonya ya. Tapi formasinya maksudnya tetap sama, gaya fotonya tetap sama, seakan-akan orangnya sama padahal orangnya berbeda. Oke. Nah, program kerja dari kabinet Wilopo itu. Nah, kalian lihat tuh program kerjanya ya kan? Pasti ada yang kedua itu tadi dia. Yang pertama pemilihan umum, kemudian nanti masalah Irian Barat. Nah, jadi program luar negeri nanti ini dia. Ini kan masih program-programnya masalah hubungan Indonesia Belanda, pengembalian Irian Barat masih sama. Jadi karena dua hal itu adalah dua hal yang terpenting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian yang membuat nanti ya kabinet ini belum lagi selesai menjalankan program kerjanya ya, muncullah sebuah peristiwa. Ya, peristiwa apa itu ya? Peristiwa Tanjung Morawa. Nah, di kampung kalian itu, di kampung kita semua. Nah, peristiwa apa sih yang sangat terkenal sekali pada saat itu di Tanjung Morawa? Ya, peristiwa perebutan lahan, ya, lahan perkebunan antara nanti ya dengan para petani yang didukung oleh PKI. Kemudian dengan aparat kepolisian, jadi berebutan tanah di sini. Jadi sampai dengan saat ini juga kalau kita melihat ada satu wilayah di Tanjung Morawa, kita bilang oh itu peristiwa apa itu Tanjung Morawa yang kemarin itu yang berebutan lahan. Oh kita udah tahu pasti itu kata kuncinya adalah PKI yang didukung oleh petani dan polisi. Terjadi pertumpahan darah pada saat itu. Nah, Wilopo sendiri itu nggak mampu menyelesaikan peristiwa masalah ini, sehingga muncullah mosi nggak percaya lagi, ya kan, terhadap kabinet ini, sehingga kabinet ini menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno hanya karena peristiwa Tanjung Morawa dan juga nanti peristiwa-peristiwa gangguan keamanan yang lain juga. Oke. Nah, kemudian kabinet yang ke berapa nih? Yang keempat, ya, kabinet yang keempat, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Jadi kabinet Ali Sastro Amijoyo ini ada yang pertama dan ada yang kedua. Kita akan lihat apa yang menyebabkan yang pertama ini bisa jatuh dan kenapa dia yang kedua dia juga terpilih menjadi Perdana Menteri kembali. Nah, jadi program kerja dari kabinet Ali Sastro Amijoyo ini yang pertama masalah pemilu, kemudian masalah Irian Barat, kemudian nanti dia akan membuat sebuah program kerja di mana bangsa-bangsa di Asia ini bisa dipersatukan. Nah, jadi nanti yang membuat kabinet Ali Sastro Amijoyo ini terkenal adalah ketika dia bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pertama kali di Bandung. Ya,
Nah, itu adalah peristiwa bersejarah sekali. Makanya Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini sangat terkenal sekali. Karena apa? Dia mampu mengumpulkan bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Afrika untuk berkumpul, untuk mengadakan sebuah konferensi, untuk membahas bagaimana politik luar negeri dari bangsa-bangsa di Asia Afrika yang sama-sama punya latar belakang adalah negara yang pernah dijajah. Nah, jadi Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini nanti membuat banyak gebrakan-gebrakan juga. Misalnya apa? Selain tadi dia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dia juga nanti akan membuat sebuah terobosan ya ataupun aturan di bidang ekonomi dengan membuat sistem ekonomi Alibaba. Ali itu penyebutannya untuk masyarakat pribumi, ya. Kemudian Baba itu untuk golongan non pribumi seperti orang Tionghoa, Chinese. Nah itu makanya dia membuat nama program ini Alibaba supaya orang-orang Asia asing seperti Tionghoa, Cina itu memberikan pengajaran kepada orang-orang pribumi bagaimana menjalankan ekonomi supaya bisa maju gitu dia. Jadi tapi ternyata sistem ekonomi Alibaba ini dia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena orang-orang pengusaha dari Cina non pribumi itu hanya mengambil keuntungan saja dari program ini. Jadi orang-orang pribumi itu hanya dijadikan alat bagi para para pengusaha-pengusaha itu untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Makanya mereka dijadikan tumbal aja gitu ya. Nah inilah yang nanti membuat salah satu nanti membuat si Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini kemudian menyerahkan mandatnya karena dia merasa bahwasanya dia juga nggak bisa menjalankan programnya gitu. Yang pertama, program yang belum bisa dijalankan adalah menyelenggarakan pemilu. Kemudian yang kedua, masalah Irian Barat juga belum selesai. Walaupun dia sudah membuat sebuah gebrakan yaitu bisa mendatangkan ya bangsa-bangsa di Asia dan Afrika di dalam sebuah konferensi. Oke, nah kemudian nanti ini sudah. Nah kemudian kita lanjut ke kabinet yang berikutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Ya, Burhanuddin Harahap dia mulai berlaku di 1955 sampai 1956. Oke, nah jadi tugas pokok masih sama ya, program pokok masih sama. Tadi pemilihan umum, kemudian Irian Barat, kemudian masalah keamanan. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti di kabinet ya Burhanuddin Harahap ini juga adalah sebuah kabinet yang dalam sejarah nggak bisa dilupakan. Kenapa dia nggak bisa dilupakan? Karena pada kabinet ini Burhanuddin itu mampu melaksanakan pemilihan umum yang pertama sekali. Walaupun nanti ya dia dalam pemilihan ini hanya untuk memilih anggota DPR, ya. Dewan Konstituante saja, tapi setidaknya kita sudah mampu melaksanakan pemilihan umum. Jadi dianggap kabinet Burhanuddin ini sudah bisa menjalankan salah satu programnya yaitu melaksanakan pemilihan umum. Nah, bagaimana masalah Irian Barat? Masih belum bisa diselesaikan di kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, jadi kenapa kabinet ini bisa akhirnya mengalami kejatuhan? Karena memang ada kebijakan-kebijakan yang diambil dan berdampak pada mutasi atau perpindahan di lingkup pemerintahan. Misalnya ada satu kelompok yang harusnya dia di sini dipindahkan sehingga muncul emosi nggak percaya dari orang-orang tersebut. Dan ini dilaporkan kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet Burhanuddin pun jatuh. Oke,
Yang berikutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Dia kembali lagi tadi dipilih ya untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, kenapa? Tadi dia udah bisa menjalankan yang pertama untuk menyatukan Konferensi Asia Afrika. Nah, dia kembali lagi menjadi Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya. Dengan program-program kerja juga masih sama. Melaksanakan ya, tambahannya adalah melaksanakan keputusan KAA. Oke, nah nanti kalian bisa baca bagaimana nanti Kabinet Ali Sastro Amijoyo ini juga mengalami kejatuhan karena pada kabinet ini nanti ada gelombang anti Cina. Ini masih tetap ya, masih tetap dalam sejarah itu masih ada konflik antara pribumi dengan Cina. Nah, di masyarakat jadi terjadi pergolakan kekacauan yang sehingga nanti muncullah gerakan-gerakan separatis, membuat dewan-dewan militer di daerah Sumatera nanti dan Sulawesi. Ini terkenal dengan PRRI Permestanya. Jadi kejatuhan dari kabinet ini karena nanti ada masalah pemberontakan yaitu PRRI Permesta nanti. Oke, nah kemudian karena tidak bisa membendung gerakan-gerakan separatis juga, akhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu menyerahkan mandatnya kembali. Dia nggak bisa, karena apa? Masalah Irian Barat juga belum selesai diselesaikan. Dia menyerahkan mandatnya. Nah, kemudian yang berikutnya dan yang kabinet yang terakhir yang menandakan berakhirnya kabinet-kabinet yang ada di Indonesia, sistem parlementer dan sistem liberal di Indonesia, yang terakhir adalah Kabinet Juanda ya. Jadi Kabinet Juanda ini juga dinilai ya sebagai sebuah kabinet yang harusnya bisa memberantas ataupun menyelesaikan masalah Irian Barat. Tapi pada kenyataannya kabinet ini nggak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun nanti ya ada di dalam program-programnya itu dia membentuk namanya Zaken Kabinet. Apa yang dimaksud dengan Zaken Kabinet? Di mana di dalam kabinet tersebut itu dimasukkanlah tokoh-tokoh ahli, golongan-golongan intelektual untuk membahas, untuk merencanakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana dia penyelesaiannya. Tapi balik lagi, kenapa dia tidak bisa menyelesaikan? Karena memang belum berjalan secara optimal. Muncul lagi mosi nggak percaya karena dinilai bahwasanya kok lama ya untuk menyelesaikan masalah seperti itu aja nggak bisa. Akhirnya apa? Timbul lagi mosi nggak percaya sehingga kabinet ini jatuh. Nah, ditambah lagi dengan apa? Dengan sebuah kejadian namanya dia peristiwa Cikini. Nah, peristiwa Cikini ini adalah peristiwa yang berusaha untuk membunuh Presiden Soekarno. Jadi waktu itu ya Presiden Soekarno itu datang ke sekolah anaknya. Jadi anak-anak Soekarno itu kan rata-rata sekolahnya di Cikini tuh, SD Cikini, SMP Cikini semuanya. Jadi Soekarno itu datang ke sana untuk menghadiri sebuah acara di sekolah itu. Nah, ketika dia menghadiri ke sekolah itu dan baru turun dari mobil, tiba-tiba ada ledakan gitu. Nah, jadi ternyata sudah disiapkan oleh para calon pembunuh dari Presiden Soekarno ini bom ya di situ. Nah, Soekarno-nya selamat, yang meninggal itu adalah seorang ibu yang sedang hamil. Disinilah yang membuat Soekarno itu marah besar. Karena apa? Sampai dengan waktu yang sudah ditentukan nggak bisa dapat juga siapa sebenarnya dalang dari pemboman ini yang berusaha mencelakai Presiden Soekarno. Nah, jadi peristiwa ini juga di saat Kabinet Juanda itu berlangsung. Nah, makanya Kabinet Juanda pun akhirnya merasa bahwasanya dia nggak bisa menyelesaikan masalah keamanan, apalagi yang berusaha untuk membunuh Presiden Soekarno tadi. Akhirnya dia menyerahkan mandatnya. Nah, itu tadi peristiwa Cikini. Oke. Nah, jadi
terjadinya kekacauan politik, kemudian kabinet tersebut nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Seharusnya bisa membantu Presiden Soekarno dalam menjalankan program, tapi nggak bisa juga, dan akhirnya menyebabkan Soekarno itu menarik kembali, tidak ada kabinet, tidak ada demokrasi liberal lagi, nggak ada lagi parlemen. Oke, akhirnya diambil alih. Segala kepemimpinan itu tetap pada Soekarno dan tidak ada dibantu oleh siapa-siapa. Nah, mulailah nanti setelah kabinet parlementer liberal itu nggak ada, mulai lagi sekarang ini dia memfokuskan kekuatannya itu kepada kekuatan aturan-aturan dari Soekarno sendiri. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin, ya, pengganti dari demokrasi liberal ataupun demokrasi parlementer ini. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membuka ruang tanya jawab di sini karena ruang tanya jawab sudah saya sediakan di psikologi. Silahkan kalian bertanya apa saja di sana, nanti akan saya jawab seputar dengan masalah ataupun materi yang saya jelaskan sama kalian. Jadi kalian boleh tulis di sana, insya Allah bisa saya jawab, ya. Itu saja mungkin dari saya. Nah, untuk video tentang demokrasi liberal ataupun parlementer, saya juga sudah upload di psikologi. Silakan kalian lihat bagaimana perjuangan dari sebuah kabinet-kabinet itu untuk membawa nama Indonesia di mata dunia menjadi harum, kemudian ketentraman terjaga, seperti itu. Kalian bisa lihat di YouTube yang sudah saya bagikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, ya. Saya sudahin saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dan pada minggu ini. Minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hidup sejarah. Oke, thank you.